حي على tinggal lagi, ganti yang lain lagi, merasa dia itu sudah tahu, sudah paham, sehingga yang tengah, yang inti, yang pokok akhirnya tidak dia pahami. Ini, dan saya juga menghasung kepada rekan-rekan semuanya, tanamkan dalam jiwa kita itu cinta terhadap membaca. Jadi permasalahan kita itu diantaranya itu kurangnya minat baca. Ya, saya kan kalau baca WhatsApp itu tahan. Ya, buka Facebook mungkin berjam-jam tahan. Tapi coba antum buka Al-Quran atau antum buka buku-buku tulisan ulama. Coba di situ tahan enggak? Sejam, 2 jam, 3 jam. Kalau antum sudah merasakan itu, nanti berlalu waktu tanpa terasa. Ya, oleh karena itu saya menghasung, tanamkan kecintaan untuk membaca. Karena dengan membaca itu akan luas pemahaman kita dan kita bisa bertanya kepada ahlinya seandainya kita mengalami kesulitan. Kemudian kita lanjutkan dulu. Yang kelima, mencatat informasi yang bermanfaat dan kaidah ilmiah. Ya. Jadi apa yang kita belajar di situ dan kita kesulitan, kita bawa kepada ahlinya. Sesudah itu kemudian kita diskusikan secara ilmiah. Ini biasa, ya. Jangan antum, ana juga seperti itu. Dalam perjalanan waktu ada kesulitan, duduk dengan orang yang alim atau lebih berilmu dengan kita diskusikan. Saya mendapatkan masalah seperti ini. Ini bagaimana sikap kita? Jangan kita itu cuman memodal ya mbah Google saja. Browsing Google. Ya bisa benar bisa salah, ya. Bisa benar, bisa salah. Ini. Kemudian yang keenam, fokus belajar dan meningkatkan ilmu disertai perhatian. Fokus artinya kita itu ya fokus. Ya, kita juga butuh fokus. Jangan sampai kita yang hadir di sini jane wonge teko, kita hadir, badan kita ada, pikirannya tetapi ngerambyang ke sana. Jadi pulang dari kajian itu enggak nyantol, enggak nyambung. Jangan sampai, butuh fokus kita untuk belajar dan meningkatkan ilmu, ya. Jadi ilmu-ilmu yang kita belum ketahui itu sebenarnya itu masih banyak sekali, masih banyak sekali. Sebagaimana nanti ada juga tentang masalah itu, disertai perhatian dan semangat meraih ilmu. Jadi kalau orang yang memang itu lemah semangat, itu sulit untuk mendapatkan lebih ilmu tersebut. Oleh karena itu dahulu ulama itu dalam menuntut ilmu atau membaca buku atau menelaah itu bersandar saja itu tidak suka, ya, tidak suka. Bersandar itu maksudnya begini, ini kalau pas sedikit lelah, ngantuk, ini contoh ya, itu lap-lapan ini. Kalau sudah lap-lapan seperti itu, ilmu ini nggak masuk. Mungkin kita menghabiskan waktu setengah jam atau 1 jam, tapi nggak ada yang masuk ilmu ini. Atau kalaupun masuk, itu tidak menancap kuat. Ini. Oleh karena itu, supaya semangat di dalam meraih ilmu dan mencapai tingkatan yang lebih baik sampai akhirnya mampu mengkaji kitab-kitab tebal melalui cara yang aman. Ini disebutkan Ibnul Arabi Al-Maliki berpendapat, seseorang pelajar jangan mencampurkan 2 bidang ilmu dalam belajar, dan hendaknya ia mendahulukan belajar bahasa Arab, syair dan matematika, kemudian beralih kepada Al-Quran. Ini salah satu pendapat ulama, ya. Pada awal perkataan ini
ya, supaya tidak menggabungkan. Ini seandainya dalam satu pertemuan itu kok beberapa pembahasan mungkin menjadikan rancu, tetapi dalam satu waktu itu dibuat beberapa judul atau beberapa bab, maksudnya itu beberapa kitab yang berbeda-beda. Ini para ulama melakukan. Oleh karena itu ucapan beliau ini, tetapi Ibnu Khaldun membantah pendapatnya ini serta menyatakan bahwa berbagai pengalaman tidak mendukung cara ini. Yang terlebih dahulu harus dilakukan justru mempelajari dan menghafal Al-Quran Al-Karim. Jadi pada masa-masa dahulu itu disebutkan bahwa biasa anak-anak kecil itu mempelajari Al-Quran itu di kuteb-kuteb, seperti kalau di sini di madrasah-madrasah itu, ya, difokuskan untuk mempelajari Al-Quran berjenjang-jenjang. Nah, kemudian berpindah lagi jenjang berikutnya. Ini dilakukan sebelum mereka balik. Oleh karena itu Ibnu Khaldun ini membantah ucapan Ibnu Arabi Al-Maliki ini. Mereka justru difokuskan untuk mempelajari Al-Quran. Oleh karena itu kalau kita perhatikan, para ulama itu sebelum mereka balik itu sudah hafal Al-Quran. Ya, sayangnya kita ketinggalan. Ulama itu sebelum dia balik, ya, kalau balik itu kurang lebih 10 sampai 12 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Ya, kalau kita belum bisa target seperti itu, antum harus waspada. Anak-anak saya jangan seperti saya. Itu harusnya, ya. Harusnya seperti itu. Harus jadi hafiz Quran. Itu harus kita tanamkan. Alah le, kowe dek ya kaya pae sekarangmu. Ya wis. Harus kita semangat harusnya. Ini. Nah. Kemudian karena seorang anak biasanya lebih patuh ketika masih dalam pemeliharaan orang tua. Sedikit ditekan dia akan nurut, ya, dengan catatan tidak sampai berbuat zalim. Ya, kalau kita lihat Musa, itu Musa tahu kan antum? Yang hafiz Quran itu dari jam 3 itu qiyamul lail. Ini hanya sekilas yang saya ketahui, ya. Kalau ada kurangnya nanti bisa di cross check sendiri. Kemudian setelah itu belajar menghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran selesai, menghafal hadis. Itu sampai jam 10 siang. Coba bayangkan, dari malam sampai jam 10 siang. Ya tentu ada istirahat-istirahatnya, tapi jam 10 siang. Setelah itu baru dia istirahat tidur. Ya, istirahatlah. Ya, kemudian sampai zuhur. Ya, kalau kita ketahui waktu-waktu pagi ini waktu-waktu yang sangat, ya, penting sekali, sangat bagus sekali untuk menghafalkan ini. Kita lanjutkan. Adapun soal pengkombinasian pengajaran dua bidang ilmu atau lebih, maka hal ini berbeda-beda tergantung kepada perbedaan tingkat pemahaman dan semangat murid. Sebagian ulama mengajarkan fikih Hambali melalui kitab Zadul Mustaqni untuk pemula, Al-Mughni untuk tingkatan selanjutnya tentang perbedaan pendapat, kemudian Al-Mughni untuk perbedaan pendapat tingkat tinggi. Para murid di jenjang pertama tidak boleh duduk mengikuti pelajaran di jenjang kedua. Ini beda-beda fasenya. Demikian seterusnya untuk menghindari kebingungan. Ya, orang baru masuk, kemudian dicekoi atau dihadapkan Iqra 6, orang bingung. Ya, satu dulu. Ketahuilah daftar buku mukhtasar maupun buku besar yang menjadi rujukan dalam menuntut ilmu di kalangan para syekh umumnya berbeda-beda antara satu kawasan dengan kawasan lain sesuai dengan perbedaan madhab, serta buku mukhtasar manakah yang dikuasai dan bisa dipelajari para ulama di kawasan tersebut dalam proses pendidikannya. Ya. Di sini kondisi juga berbeda-beda antara satu murid dengan murid lain sesuai dengan perbedaan tingkat intelektualnya, pemahaman, kuat lemahnya bakat
serta tajam tumpulnya kecerdasannya. Ini di daerah kami, maksudnya Syekh ini belajar kepada para syekh di masjid setelah selesai tingkatan khatib dan menghafal Al-Quran, ya, menempuh tingkatan, yaitu 3 tingkatan: pemula, menengah, dan pemantapan. Dalam bidang tauhid, buku yang dipelajari adalah Salasatul Usul wa Adillatuha, kemudian Al-Qawaidul Arba, kemudian Kasyfus Subhat, dan Kitab Tauhid. Keempatnya merupakan tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ini menyangkut tauhid ibadah. Coba bandingkan dengan kita, ya. Jadi dalam mempelajari kitab-kitab seperti ini, para ulama itu sabar. Terkadang apa yang diinginkan itu tidak sesuai dengan yang ada. Contoh, ya, kalau antum buka kitab tauhid, ya, itu dari awal bahas masalah tauhid, besok lagi masalah tauhid lagi, kemudian masalah ini dikaitkan dengan tauhid lagi. Ini kalau tidak punya keinginan yang kuat itu jenuh, bosen. Tapi orang-orang yang akan menjadi cikal bakal orang-orang yang penting ini telaten, dia sangat telaten, ya. Lah yang dibutuhkan generasi itu yang seperti itu. Orang mau gebiare tok yang bagus-bagus, yang aktual, yang dia suka sehingga sudah biasa dia dengar, kurang menarik itu. Tidak, para ulama itu diteliti, buku itu diselesaikan sampai poin demi poin itu dibahas. Seperti itu. Jadi kadang pembahasannya betul-betul menarik, kadang-kadang memang sudah sering dibahas, tapi sabar mereka itu yang perlu kita contoh, gitu loh, ya. Begitu pula kalau nanti umpamanya ada pembahasan kitab seperti itu, yang dibutuhkannya seperti itu, telaten, sabar. Oleh karena itu, ya, sebagian ustadz itu tidak menyukai setiap kajian itu sifatnya itu tematik. Kenapa? Karena ini sifatnya itu kemampuan santri ataupun siswa ataupun mad'u itu tidak rata, celong rono gitu. Tapi kalau pembahasan itu melalui kitab, poin demi poin kitab ini diselesaikan, ini pemahamannya itu rata. Oh, masalah kitab ini membahas dari masalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, kemudian ke jenjang berikutnya juga akidah tauhidiyah. Terus ini pemahamannya itu rata, meninggi. Tapi kalau senangnya itu sifatnya itu yang tematik lah, umpamanya masalah apa yang aktual ini, oh masalah ini dia suka, besok minta tematik lagi, yang seperti itu terus. Akhirnya apa? Dia tidak mendapatkan ya faedah-faedah dari ulama-ulama dalam kitab-kitab mereka. Ini di sini disebutkan, ya, dari ketiga kitab ini merupakan sebenarnya kitab fundamental, kitab yang merupakan, ya, kalau kita boleh katakan ini kitab yang seharusnya wajib diketahui seorang penuntut ilmu. Usul Thalathah ini dimana seseorang itu wajib mengetahui 3 perkara tersebut. Qawaidul Arba ini juga ringkas, pendek, tipis bukunya. Kemudian juga Kasyfus Syubhat. Kasyfus Syubhat ini menyingkap berbagai macam bentuk syubhat yang dilontarkan orang-orang musyrik atau orang-orang yang suka dengan perkara-perkara kesyirikan. Dan juga kitab tauhid ini untuk memperkuat, ya tauhid seseorang. Ini dalam bidang tauhid asma wa sifat adalah akidah al-wasatiyah, kemudian juga al-hamawiyah dan juga at-tadmuriyah. Ketiganya tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lalu at-tahawiyah dan syarahnya. Dalam bidang nahwu al-ajurumiyah, ya, antum tidak tahu yang sudah dilewati yang mana ini. Kemudian juga mulhatul i'rab al-hariri,
kemudian juga Qatrun Nada Ibnu Hisham, kemudian Alfiyah Ibnu Malik beserta syarah yang ditulis oleh Ibnu Aqil. Di bidang hadis ini Arba'in, maksudnya Arba'in Nawawi, kemudian Umdatul Ahkam, kemudian Al-Maqdisi Bulughul Maram Ibnu Hajar, kemudian Al-Muntaqa Al-Majd Ibnu Taimiyah rahimahullah, lalu berlanjut pada pembacaan 6 kitab induk dan lainnya. Ini sebenarnya kitab-kitab yang harusnya setidak-tidaknya kita baca, kita pelajari, ya. Dalam bidang mustalah hadis, ya, Nukhbatul Fikar Ibnu Hajar dan Alfiyah oleh Iraqi rahimahullah. Dalam bidang fikih misalnya Adabul Masyi ila Shalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Zadul Mustaghni Al-Hijawi rahimahullah, atau Umdatul Fiqh, kemudian Al-Mughni untuk perbedaan pendapat, dan juga Al-Mughni untuk perbedaan pendapat tingkat tinggi. Ketiganya tulisan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Ini dalam bidang usul fikih Al-Waraqat Al-Juwaini rahimahullah, dan juga Raudatun Nazir Ibnu Qudamah rahimahullah. Dalam bidang faraid Ar-Rabiyah beserta beberapa syarah dan fawaid Al-Jaliyah. Dalam bidang tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Kita baru nyoba aja sudah berat, ya. Aduh, gak nyambung aku nek ngono. Piye tuh waca ke Arab terus saya ra kuat. Ya memang seperti itu, ya ikhwan. Ya. Dulu tafsir As-Sa'di itu dibaca setelah subuh. Coba bayangkan. Dan itu selesai, coba bayangkan. Ya setebal ini selesai. Itu banyak tantangannya, itu yang paling berat itu ngantuk. Biasa penuntut ilmu. Ya, tantangannya paling berat itu setelah subuh duduk diam tanpa ada gerakan, saking khusyuknya. Tahu-tahu itu ngantuk. Nah, ini paling berat, ya. Tapi alhamdulillah selesai. Ini. Jadi memang berat, ya, untuk mengurutkan terus-menerus, ya, mengkontinyukan. Ini berat. Dalam usul tafsir Al-Muqaddimah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalam sirah Nabawiyah Mukhtasar Sirah Rasul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, ini juga yang antum bisa baca, ya, Syekh tulisan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakpuri, itu juga bagus sekali, ya. Kemudian juga Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham dan Zadul Ma'ad. Jadi ketika tulisan buku ini ditulis, kemungkinan tulisan Syekh Syafiur Rahman ini belum tercetak, ya. Jadi belum keinput ke buku ini. Kemudian juga Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini bukunya tebal-tebal. Ya, jadi kapan umur kita ini untuk membaca buku-buku ulama yang sekian banyak ini? Ini masalahnya. Sementara waktu kita cuman HP, Facebook, WhatsApp, terus buku ulama tidak sempat terpegang. Ini sayang, ya. Dalam bahasa Arab kami mempelajari syair seperti Al-Mu'allaqat, Asyab, dan membaca Al-Qumus Fairuz Abadi rahimahullah. Demikian beberapa tingkatan belajar dalam berbagai bidang ilmu. Setidak-tidaknya kita tahu seperti apa dasar-dasar ilmu yang dipelajari oleh para ulama. Seperti itu, ya. Para penuntut ilmu juga membaca secara cepat kitab-kitab tebal seperti kitab tarikh. Maksudnya, ya, dia cepat dibaca, dan juga tafsir yang ditulis oleh Ibnu Jarir dan juga Ibnu Katsir. Mereka juga fokus mengkaji buku-buku karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Juga buku dan fatwa para ulama, ya, pembuka dakwah di bidang akidah. Demikianlah dulu waktu kami sangat padat dengan kegiatan menuntut ilmu dan kajian ilmiah. Terus seperti itu, ya. Bahkan disebutkan Imam Nawawi itu dalam satu hari dia itu belajar sampai 12-an kitab. Coba bayangkan, 12-an kitab itu terus, padahal, ya, dituntut untuk memahami, menghafal, menulis seperti itu terus.
Kegiatan dimulai usai sholat subuh hingga pertengahan siang. Jadi setelah subuh sampai pertengahan siang. Qailullah, ya, tidur siang dilaksanakan menjelang sholat zuhur. Kalau kita terbalik, setelah zuhur baru tidur. Ya, usai pelaksanaan sholat 5 waktu selalu diadakan kajian. Ya, para penuntut ilmu menjalani kegiatan dengan sikap penuh sopan santun, hormat dan percaya diri dari guru dan murid dengan metode para salafus saleh. Kalau disebut salafus saleh, yaitu mereka seperti Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu mereka berhasil dan belajar, dan banyak di antara mereka yang menjadi tokoh di bidang ilmu. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kita pun tidak menutup kemungkinan hari ini seperti ini, suatu saat mungkin di antara kita ini tidak tahu akan ditempatkan oleh Allah di mana kalian itu bertempat. Ya, jadilah kenangan-kenangan yang indah, kenangan-kenangan yang manis. Jadilah apa yang kita dapatkan sebagai pembekalan untuk keluarga-keluarga kita, anak-anak kita. Toh kalaupun kita tidak ditempatkan dimanapun tempat dan kita bisa berkumpul, kita saling menguatkan. Ini menguatkan diri kita, keluarga kita. Akankah kita kembali kepada metode menuntut ilmu yang orisinal dengan mengkaji buku-buku mukhtasar yang menjadi rujukan, bukan diktat dengan menghafalnya, bukan hanya mengandalkan pemahaman sehingga kegiatan belajar murid menjadi sia-sia karena tidak memiliki hafalan maupun pemahaman. Maksudnya begini, kalau metode dahulu itu dititik beratkan di dalam menghafal, di dalam menghafal. Jadi biasa para ulama itu menghafal seperti itu. Ini metode-metode dahulu. Juga dengan proses pengajaran yang berasal dari bersih dari kotoran dan kekeruhan, mengikuti metode para salaf. Hanya Allah tempat memohon pertolongan. Allah musta'an. Al-Hafidh Utsman bin Khurazat yang wafat 280 Hijriah rahimallahu berkata, yahtaju sahibul hadisi ila khamsin fa in udimat wahidatun fahiya naqsun yahtaju ila aqlin jayyidin wa dinin wa dhabtin wa hadaqatin bisina'ati ma'a amanatin tu'rafu bihi. Seseorang ahli hadis membutuhkan 5 hal, ya, 5 hal. Jika salah satunya tidak ada, maka itu merupakan kekurangan. Mudah-mudahan antum semuanya ada. Ia membutuhkan kecerdasan. Jadi butuh cerdas. Nah, butuh cerdas ini butuh diasah, butuh diluaskan wawasan. Kemudian yang baik. Dia cerdas tidak baik, tidak bermutu. Ya, sekarang ini banyak orang pintar tapi sumber daya manusianya itu rendah. Ya, akhirnya apa? Korupsi, mencuri dan lain sebagainya. Tidak ada nilainya. Begitu pula kalau dia itu ya tidak cerdas, ya, tapi baik, nah, ini masih mending. Kemudian juga agamanya, ya, kecerdasan, baik, kemudian agamanya, kemudian hafalan, kemudian keahlian dalam bidangnya, disertai amanah yang diketahui darinya. Ini yang dibutuhkan seorang ahli hadis, ya. Saya yakni Az-Zahabi mengatakan, Imam Zahabi ini salah satu murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Beliau diakui keilmuannya. Al-amanatu juz'un minad dini wa dhabtu dakhilun fil hidqi. Falladhi yahtaju ilaihi al-hafidhu ay yakuna taqiyan zakiyan nahwiyan lughawiyan zakiyan salafiyan yakfihi ay yaktuba biyadaihi mi'ata mujalladin wa yuhassila minad dawawin al-mu'tabarati khamsami'ati mujalladin
ya, wa alla yaftura min talabil ilmi ilal mamati bi niyyatin khalisatin wa tawadhu'in wa illa fala yata'ayyan. Berat sekali ini. Amanah adalah bagian dari agama, amanah. Sedangkan hafalan adalah bagian dari keahlian. Maksudnya ini kaitannya erat sekali. Yang dibutuhkan oleh seorang hafidh ahli hadis adalah sifat hati-hati terhadap larangan. Ya, ini yang kita terkadang lemah, lemas itu terjatuh di dalam larangan. Ya. Antum ya harus waspada dalam masalah ini, dan kita semuanya harus waspada, bukan antum saja. Ya. Kadang seseorang itu tegar kuat tapi dia terperosok, jadilah dia lemah, lemas. Kumpul saja tidak kuat sudah. Ini. Kemudian ya, hati-hati terhadap larangan. Kemudian cerdas. Ya, cerdas. Kemudian juga ahli nahwu. Ini jadi banyak yang harus kita pelajari. Ya, antum jangan berhenti di sini saja. Nanti apa yang menjadi rentetan tuntutan itu sedikit demi sedikit kalau bisa terus dikejar. Ya, jangan pernah menyerah. Kemudian juga ahli bahasa. Kemudian juga banyak beramal kebajikan. Ya. Kemudian pemalu. Kemudian juga bermanhaj salaf. Ini sangat penting. Ya. Jadi bagaimana orang itu hancur, tergelincir karena dia lepas dari pemahaman salaf ini. Akhirnya mayoritas Indonesia ini kan biasa, ya, umpamanya Isra Mi'raj, tahlilan dan lain sebagainya. Kalau kita nanti bermanhaj salaf, mengikuti mereka, ya pengikut kita nggak ada. Ini pikiran yang dangkal. Justru dengan kita mempertahankan kebenaran dengan manhaj salaf ini, ya, maka orang-orang itu sedikit demi sedikit akan memahami dan mereka akan ikut, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mengikut mereka, sampai kapan akan merubah keadaan? Cukuplah ia menulis 200 jilid dengan tangannya dan menguasai hingga 500 jilid antologi syair yang muktabar. Ya, tentu yang dimaksudkan perbandingan atau yang diinginkan oleh Syekh Imam Az-Zahabi ini adalah orang yang memiliki cikal bakal dan dasar-dasar, ya, sejak dini ini sudah dimiliki. Jangan sampai ia berhenti menuntut ilmu hingga wafat dengan niatan ikhlas dan ketawaduan. Ini juga masuk ke kita. Jadi kita jangan sampai berhenti untuk menuntut ilmu. Apapun keadaan kita, dimanapun, kapanpun itu menuntut ilmu, ini jangan kita hentikan. Ya, jangan kita hentikan. Jangan mentang-mentang kita sekarang ini tinggal buka HP aja sudah banyak kita dapatkan. Iya, tapi keutamaan-keutamaan yang lain tidak antum dapatkan. Kesulitan-kesulitan itu hanyalah hanya terus membayangi di benak-benak itu tanpa ada tahu solusinya. Ini. Kemudian juga, ya, hendaknya dia lakukan itu menuntut ilmu hingga wafat dengan niatan ikhlas dan ketawaduan. Jika tidak demikian, jangan ia memberatkan diri. Ya. Ini poin yang kedua. Ya. Waktunya sudah habis. Sudah habis. Ya. Ini yang kita sampaikan pada pertemuan malam ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan tinggal lagi, ganti yang lain lagi. Merasa dia itu sudah tahu, sudah paham, sehingga yang tengah, yang inti, yang pokok akhirnya tidak dia pahami. Ini. Dan saya juga menghasung kepada rekan-rekan semuanya, tanamkan dalam jiwa kita itu cinta terhadap membaca. Jadi permasalahan kita itu diantaranya itu kurangnya minat baca. Ya, saya kan kalau baca WhatsApp itu betah, tahan. Ya, buka Facebook mungkin berjam-jam tahan. Tapi coba antum buka Al-Quran atau antum buka buku-buku tulisan ulama. Coba di situ tahan enggak? Sejam 2 jam.
3 jam. Kalau antum sudah merasakan itu, nanti berlalu waktu tanpa terasa. Ya, oleh karena itu saya menghasung, tanamkan kecintaan untuk membaca. Karena dengan membaca itu akan luas pemahaman kita dan kita bisa bertanya kepada ahlinya seandainya kita mengalami kesulitan. Kemudian kita lanjutkan dulu. Yang kelima, mencatat informasi yang bermanfaat dan kaidah ilmiah. Ya. Jadi apa yang kita belajar di situ dan kita kesulitan, kita bawa kepada ahlinya. Sesudah itu kemudian kita diskusikan secara ilmiah. Ini biasa ya, jangankan antum, ana juga seperti itu. Dalam perjalanan waktu ada kesulitan, duduk dengan orang yang alim atau lebih berilmu dengan kita diskusikan. Saya mendapatkan masalah seperti ini. Ini bagaimana sikap kita? Jangan kita itu cuman memodal ya mbah Google saja. Browsing Google. Ya bisa benar bisa salah. Ya. Bisa benar bisa salah. Ini. Kemudian yang keenam, fokus belajar dan meningkatkan ilmu disertai perhatian. Fokus artinya kita itu ya fokus. Ya, kita juga butuh fokus. Jangan sampai kita yang hadir di sini jane wonge teko, kita hadir, badan kita ada, pikirannya tetapi ngerambyang ke sana. Jadi pulang dari kajian itu enggak nyantol, enggak nyambung. Jangan sampai, butuh fokus kita untuk belajar dan meningkatkan ilmu. Ya. Jadi ilmu-ilmu yang kita belum ketahui itu sebenarnya itu masih banyak sekali. Masih banyak sekali. Sebagaimana nanti ada juga tentang masalah itu. Disertai perhatian dan semangat meraih ilmu. Jadi kalau orang yang memang itu lemah semangat, itu sulit untuk mendapatkan lebih ilmu tersebut. Oleh karena itu dahulu ulama itu dalam menuntut ilmu atau membaca buku atau menelaah itu bersandar saja itu tidak suka. Ya, tidak suka. Bersandar itu maksudnya begini. Ini kalau pas sedikit lelah, ngantuk. Ini contoh ya. Itu lap-lapan ini. Kalau sudah lap-lapan seperti itu, ilmu ini nggak masuk. Mungkin kita menghabiskan waktu setengah jam atau 1 jam, tapi nggak ada yang masuk ilmu ini. Atau kalaupun masuk, itu tidak menancap kuat. Ini. Oleh karena itu, supaya semangat di dalam meraih ilmu dan mencapai tingkatan yang lebih baik sampai akhirnya mampu mengkaji kitab-kitab tebal melalui cara yang aman. Ini disebutkan Ibnul Arabi Al-Maliki berpendapat, seseorang pelajar jangan mencampurkan 2 bidang ilmu dalam belajar, dan hendaknya ia mendahulukan belajar bahasa Arab, syair dan matematika, kemudian beralih kepada Al-Quran. Ini salah satu pendapat ulama. Ya. Pada awal perkataan ini, ya, supaya tidak menggabungkan, ini seandainya dalam satu pertemuan itu kok beberapa pembahasan mungkin menjadikan rancu, tetapi dalam satu waktu itu dibuat beberapa judul atau beberapa bab, maksudnya itu beberapa kitab yang berbeda-beda. Ini para ulama melakukan. Oleh karena itu ucapan beliau ini, tetapi Ibnu Khaldun membantah pendapatnya ini serta menyatakan bahwa berbagai pengalaman tidak mendukung cara ini. Yang terlebih dahulu harus dilakukan justru mempelajari dan menghafal Al-Quran Al-Karim. Jadi pada masa-masa dahulu itu disebutkan bahwa biasa anak-anak kecil itu mempelajari Al-Quran itu di kuteb-kuteb, seperti kalau di sini di madrasah-madrasah itu, ya, difokuskan untuk mempelajari Al-Quran berjenjang-jenjang. Nah, kemudian berpindah lagi jenjang berikutnya. Ini dilakukan sebelum mereka balik.
Oleh karena itu Ibnu Khaldun ini membantah ucapan Ibnu Arabi Al-Maliki ini. Mereka justru difokuskan untuk mempelajari Al-Quran. Oleh karena itu kalau kita perhatikan, para ulama itu sebelum mereka balik itu sudah hafal Al-Quran. Ya, sayangnya kita ketinggalan. Ulama itu sebelum dia balik, ya, kalau balik itu kurang lebih 10 sampai 12 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Ya, kalau kita belum bisa target seperti itu, antum harus waspada. Anak-anak saya jangan seperti saya. Itu harusnya, ya, harusnya seperti itu. Harus jadi hafiz Quran. Itu harus kita tanamkan. Alah leh kowe dek ya kaya pae sekaremmu. Ya wis. Harus kita semangat harusnya. Ini. Nah. Kemudian karena seorang anak biasanya lebih patuh ketika masih dalam pemeliharaan orang tua. Sedikit ditekan dia akan nurut. Ya, dengan catatan tidak sampai berbuat zalim. Ya, kalau kita lihat Musa, itu Musa tahu kan antum? Yang hafiz Quran itu dari jam 3 itu qiyamul lail. Ini hanya sekilas yang saya ketahui, ya. Kalau ada kurangnya nanti bisa di cross check sendiri. Kemudian setelah itu belajar menghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran selesai menghafal hadis itu sampai jam 10 siang. Coba bayangkan, dari malam sampai jam 10 siang. Ya tentu ada istirahat-istirahatnya, tapi jam 10 siang. Setelah itu baru dia istirahat tidur. Ya, istirahatlah. Ya, kemudian sampai zuhur. Ya, kalau kita ketahui waktu-waktu pagi ini waktu-waktu yang sangat, ya, penting sekali, sangat bagus sekali untuk menghafalkan. Ini. Kita lanjutkan. Adapun soal pengkombinasian pengajaran dua bidang ilmu atau lebih, maka hal ini berbeda-beda tergantung kepada perbedaan tingkat pemahaman dan semangat murid. Sebagian ulama mengajarkan fikih Hambali melalui kitab Zadul Mustaqni untuk pemula, Al-Mughni untuk tingkatan selanjutnya tentang perbedaan pendapat, kemudian Al-Mughni untuk perbedaan pendapat tingkat tinggi. Para murid di jenjang pertama tidak boleh duduk mengikuti pelajaran di jenjang kedua. Ini beda-beda fasenya. Demikian seterusnya untuk menghindari kebingungan. Ya, orang baru masuk, ya, kemudian dicekoi atau dihadapkan Iqra 6, orang bingung. Ya, satu dulu. Ketahuilah daftar buku mukhtasar maupun buku besar yang menjadi rujukan dalam menuntut ilmu di kalangan para syekh umumnya berbeda-beda antara satu kawasan dengan kawasan lain sesuai dengan perbedaan madhab, serta buku mukhtasar manakah yang dikuasai dan bisa dipelajari para ulama di kawasan tersebut dalam proses pendidikannya. Ya. Di sini kondisi juga berbeda-beda antara satu murid dengan murid lain sesuai dengan perbedaan tingkat intelektualnya, pemahaman, kuat lemahnya bakat, serta tajam tumpulnya kecerdasannya. Ini di daerah kami, maksudnya syekh ini belajar kepada para syekh di masjid setelah selesai tingkatan khatib dan menghafal Al-Quran. Ya, menempuh tingkatan yaitu 3 tingkatan: pemula, menengah, dan pemantapan. Dalam bidang tauhid, buku yang dipelajari adalah Salasatul Usul wa Adillatuha, kemudian Al-Qawaidul Arba, kemudian Kasyfus Subhat, dan Kitabut Tauhid. Keempatnya merupakan tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini menyangkut tauhid ibadah. Coba bandingkan dengan kita, ya. Jadi dalam mempelajari kitab-kitab seperti ini, para ulama itu sabar. Terkadang apa yang diinginkan itu tidak sesuai dengan yang ada. Contoh, ya, kalau antum buka kitab tauhid, ya, itu dari awal bahas masalah tauhid, besok lagi masalah tauhid lagi, kemudian
masalah ini dikaitkan dengan tauhid lagi. Ini kalau tidak punya keinginan yang kuat itu jenuh, bosen. Tapi orang-orang yang akan menjadi cikal bakal orang-orang yang penting ini telaten dia sangat telaten. Ya, lah yang dibutuhkan generasi itu yang seperti itu. Orang mau gebiare tok yang bagus-bagus, yang aktual, yang dia suka sehingga sudah biasa dia dengar, kurang menarik itu. Tidak, para ulama itu diteliti, buku itu diselesaikan sampai poin demi poin itu dibahas. Seperti itu. Jadi kadang pembahasannya betul-betul menarik, kadang-kadang memang sudah sering dibahas, tapi sabar mereka itu yang perlu kita contoh. Gitu loh. Ya. Begitu pula kalau nanti umpamanya ada pembahasan-pembahasan kitab seperti itu, yang dibutuhkannya seperti itu, telaten, sabar. Oleh karena itu, ya, sebagian ustadz itu tidak menyukai setiap kajian itu sifatnya itu tematik. Kenapa? Karena ini sifatnya itu kemampuan santri ataupun siswa ataupun mad'u itu tidak rata, celong rono gitu. Tapi kalau pembahasan itu melalui kitab, poin demi poin kitab ini diselesaikan, ini pemahamannya itu rata. Oh, masalah kitab ini membahas dari masalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kemudian ke jenjang berikutnya juga akidah tauhidiyah. Terus ini pemahamannya itu rata, meninggi. Tapi kalau senangnya itu sifatnya itu yang tematik lah, umpamanya masalah apa yang aktual ini, oh masalah ini dia suka, besok minta tematik lagi, yang seperti itu terus. Akhirnya apa? Dia tidak mendapatkan ya faedah-faedah dari ulama-ulama dalam kitab-kitab mereka. Ini di sini disebutkan ya, dari ketiga kitab ini merupakan sebenarnya kitab fundamental, kitab yang merupakan, ya, kalau kita boleh katakan ini kitab yang seharusnya wajib diketahui seorang penuntut ilmu. Usul Thalathah ini dimana seseorang itu wajib mengetahui tiga perkara tersebut. Qawaidul Arba ini juga ringkas, pendek, tipis bukunya. Kemudian juga Kasyfus Syubhat. Kasyfus Syubhat ini menyingkap berbagai macam bentuk syubhat yang dilontarkan orang-orang musyrik atau orang-orang yang suka dengan perkara-perkara kesyirikan. Dan juga kitab tauhid ini untuk memperkuat ya tauhid seseorang. Ini dalam bidang tauhid asma wa sifat adalah akidah al-wasatiyah. Akidah al-wasatiyah. Kemudian juga al-hamawiyah dan juga at-tadmuriyah. Ketiganya tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lalu at-tahawiyah dan syarahnya. Dalam bidang nahwu al-ajurumiyah, ya, antum tidak tahu yang sudah dilewati yang mana ini. Kemudian juga Mulhatul I'rab Al-Hariri, kemudian juga Qatrun Nada Ibnu Hisham, kemudian Alfiyah Ibnu Malik beserta syarah yang ditulis oleh Ibnu Aqil. Di bidang hadis ini Arba'in, maksudnya Arba'in Nawawi, kemudian Umdatul Ahkam, kemudian Al-Maqdisi Bulughul Maram Ibnu Hajar, kemudian Al-Muntaqa Al-Majd Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lalu berlanjut pada pembacaan 6 kitab induk dan lainnya. Ini sebenarnya kitab-kitab yang harusnya setidaknya kita baca, kita pelajari, ya. Dalam bidang mustalah hadis, ya, Nukhbatul Fikar Ibnu Hajar dan Alfiyah oleh Iraqi rahimahullah. Dalam bidang fikih misalnya Adabul Masyi ila Salah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Zadul Mustaghni Al-Hijawi rahimahullah, atau Umdatul Fiqh, kemudian Al-Mughni untuk perbedaan pendapat, dan juga Al-Mughni untuk perbedaan pendapat tingkat tinggi. Ketiganya tulisan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah.
Ini dalam bidang usul fikih Al-Waraqat Al-Juwaini rahimahullah, dan juga Raudatun Nazir Ibnu Qudamah rahimahullah. Dalam bidang faraid Ar-Rabiyah beserta beberapa syarah dan fawaid Al-Jaliyah. Dalam bidang tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Kita baru nyoba aja sudah berat ya. Aduh gak nyambung aku nek ngono. Piye diwaca ke Arab terus saya ra kuat. Ya memang seperti itu ya ikhwan ya. Dulu tafsir As-Sa'di itu dibaca setelah subuh. Coba bayangkan. Dan itu selesai, coba bayangkan. Ya setebal ini selesai. Itu banyak tantangannya, itu yang paling berat itu ngantuk. Biasa penuntut ilmu ya. Tantangannya paling berat itu setelah subuh duduk diam tanpa ada gerakan, saking khusyuknya, tahu-tahu itu ngantuk. Nah, ini paling berat ya. Tapi alhamdulillah selesai. Ini jadi memang berat ya, untuk mengurutkan terus-menerus ya, mengkontinyukan, ini berat. Dalam usul tafsir Al-Muqaddimah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalam sirah Nabawiyah Mukhtasar Sirah Rasul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, ini juga yang antum bisa baca ya, Syekh tulisan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, itu juga bagus sekali ya. Kemudian juga Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham dan Zadul Ma'ad. Jadi ketika tulisan buku ini ditulis, kemungkinan tulisan Syekh Syafiur Rahman ini belum tercetak ya. Jadi belum keinput ke buku ini. Kemudian juga Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini bukunya tebal-tebal ya, jadi kapan umur kita ini untuk membaca buku-buku ulama yang sekian banyak ini? Ini masalahnya. Sementara waktu kita cuman HP, Facebook, WhatsApp, terus buku ulama tidak sempat terpegang. Ini sayang ya. Dalam bahasa Arab kami mempelajari syair seperti Al-Mu'allaqat, Asyab, dan membaca Al-Qumus Fairuz Abadi rahimahullah. Demikian beberapa tingkatan belajar dalam berbagai bidang ilmu. Setidak-tidaknya kita tahu seperti apa dasar-dasar ilmu yang dipelajari oleh para ulama. Seperti itu ya. Para penuntut ilmu juga membaca secara cepat kitab-kitab tebal seperti kitab tarikh. Maksudnya ya, dia cepat dibaca. Dan juga tafsir yang ditulis oleh Ibnu Jarir dan juga Ibnu Katsir. Mereka juga fokus mengkaji buku-buku karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Juga buku dan fatwa para ulama ya, pembuka dakwah di bidang akidah. Demikianlah dulu waktu kami sangat padat dengan kegiatan menuntut ilmu dan kajian ilmiah. Terus seperti itu ya. Bahkan disebutkan Imam Nawawi itu dalam satu hari dia itu belajar sampai 12-an kitab. Coba bayangkan 12-an kitab itu terus, padahal ya dituntut untuk memahami, menghafal, menulis seperti itu terus. Kegiatan dimulai usai sholat subuh hingga pertengahan siang. Jadi setelah subuh sampai pertengahan siang. Qailullah ya, tidur siang dilaksanakan menjelang sholat zuhur. Kalau kita terbalik, setelah zuhur baru tidur ya. Usai pelaksanaan sholat 5 waktu selalu diadakan kajian ya. Para penuntut ilmu menjalani kegiatan dengan sikap penuh sopan santun, hormat, dan percaya diri dari guru dan murid dengan metode para salafus saleh. Kalau disebut salafus saleh, yaitu mereka seperti Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu mereka berhasil dan belajar, dan banyak di antara mereka yang menjadi tokoh di bidang ilmu. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kita pun tidak menutup kemungkinan hari ini seperti ini, suatu saat mungkin di antara kita ini tidak tahu akan ditempatkan oleh Allah di mana kalian itu bertempat. Ya, jadilah kenangan-kenangan yang indah, kenangan-kenangan yang manis. Jadilah apa yang kita dapatkan sebagai pembekalan untuk keluarga-keluarga kita.
anak-anak kita. Toh kalaupun kita tidak ditempatkan dimanapun tempat dan kita bisa berkumpul, kita saling menguatkan. Ini menguatkan diri kita, keluarga kita. Akankah kita kembali kepada metode menuntut ilmu yang orisinal dengan mengkaji buku-buku mukhtasar yang menjadi rujukan, bukan diktat dengan menghafalnya, bukan hanya mengandalkan pemahaman sehingga kegiatan belajar murid menjadi sia-sia karena tidak memiliki hafalan maupun pemahaman. Maksudnya begini, kalau metode dahulu itu dititik beratkan di dalam menghafal, di dalam menghafal. Jadi biasa para ulama itu menghafal seperti itu. Ini metode-metode dahulu. Juga dengan proses pengajaran yang berhasil dari bersih dari kotoran dan kekeruhan mengikuti metode para salaf. Hanya Allah tempat memohon pertolongan. Allah musta'an. Al-Hafidh Utsman bin Khurazat yang wafat 280 Hijriah rahimallahu berkata, yahtaju sahibul hadisi ila khamsin fa in udimat wahidatun fahiya naqsun yahtaju ila aqlin jayyidin wa dinin wa dhabtin wa hadaqatin bisina'ati ma'a amanatin tu'rafu bihi. Seseorang ahli hadis membutuhkan 5 hal, 5 hal. Jika salah satunya tidak ada, maka itu merupakan kekurangan. Mudah-mudahan antum semuanya ada. Ia membutuhkan kecerdasan. Jadi butuh cerdas. Nah, butuh cerdas ini butuh diasah, butuh diluaskan wawasan. Kemudian yang baik. Dia cerdas tidak baik, tidak bermutu. Sekarang ini banyak orang pintar tapi sumber daya manusianya itu rendah. Akhirnya apa? Korupsi, mencuri dan lain sebagainya. Tidak ada nilainya. Begitu pula kalau dia itu tidak cerdas, tapi baik, ini masih mending. Kemudian juga agamanya, kecerdasan, baik, kemudian agamanya, kemudian hafalan, kemudian keahlian dalam bidangnya disertai amanah yang diketahui darinya. Ini yang dibutuhkan seorang ahli hadis. Saya yakni Az-Zahabi mengatakan, Imam Az-Zahabi ini salah satu murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau diakui keilmuannya. Al-amanatu juz'un minad dini wa dhabtu dakhilun fil hidqi falladhi yahtaju ilaihi al-hafidhu ayyakuna taqiyan zakiyan nahwiyan lughawiyan zakiyan salafiyan yakfihi ay yaktuba biyadaihi mi'ata mujalladin wa yuhassila minad dawawin al-mu'tabarati khamsami'ati mujalladin wa alla yaftura min talabil ilmi ilal mamati biniyatin khalisatin wa tawadhu'in wa illa fala yata'ayyan. Berat sekali ini. Amanah adalah bagian dari agama. Amanah. Sedangkan hafalan adalah bagian dari keahlian. Maksudnya ini kaitannya erat sekali. Yang dibutuhkan oleh seorang hafidh ahli hadis adalah sifat hati-hati terhadap larangan. Ini yang kita terkadang lemas itu terjatuh di dalam larangan. Antum harus waspada dalam masalah ini, dan kita semuanya harus waspada, bukan antum saja. Kadang seseorang itu tegar kuat tapi dia terperosok, jadilah dia lemas. Kumpul saja tidak kuat sudah. Ini. Kemudian hati-hati terhadap larangan. Kemudian cerdas. Cerdas. Kemudian juga ahli nahwu. Ini jadi banyak yang harus kita pelajari. Antum jangan berhenti di sini saja.
Nanti apa yang menjadi rentetan tuntutan itu sedikit demi sedikit kalau bisa terus dikejar, ya. Jangan pernah menyerah. Kemudian juga ahli bahasa. Kemudian juga banyak beramal kebajikan, ya. Kemudian pemalu. Kemudian juga bermanhaj salaf. Ini sangat penting, ya. Jadi bagaimana orang itu hancur, tergelincir karena dia lepas dari pemahaman salaf ini. Akhirnya mayoritas Indonesia ini kan biasa, ya, umpamanya Isra Mi'raj, tahlilan dan lain sebagainya. Kalau kita nanti bermanhaj salaf, mengikuti mereka, ya pengikut kita enggak ada. Ini pikiran yang dangkal. Justru dengan kita mempertahankan kebenaran dengan manhaj salaf ini, ya, maka orang-orang itu sedikit demi sedikit akan memahami dan mereka akan ikut, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mengikut mereka, sampai kapan akan merubah keadaan? Cukuplah ia menulis 200 jilid dengan tangannya dan menguasai hingga 500 jilid antologi syair yang muktabar. Ya, tentu yang dimaksudkan perbandingan atau yang diinginkan oleh Syekh Imam Az-Zahabi ini adalah orang yang memiliki cikal bakal dan dasar-dasar, ya, sejak dini ini sudah dimiliki. Jangan sampai ia berhenti menuntut ilmu hingga wafat dengan niatan ikhlas dan ketawaduan. Ini juga masuk ke kita. Jadi kita jangan sampai berhenti untuk menuntut ilmu. Apapun keadaan kita, dimanapun, kapanpun itu menuntut ilmu, ini jangan kita hentikan, ya, jangan kita hentikan. Jangan mentang-mentang kita sekarang ini tinggal buka HP aja sudah banyak kita dapatkan. Iya, tapi keutamaan-keutamaan yang lain tidak antum dapatkan. Kesulitan-kesulitan itu hanyalah hanya terus membayangi di benak-benak itu tanpa ada tahu solusinya. Ini kemudian juga, ya, hendaknya dia lakukan itu menuntut ilmu hingga wafat dengan niatan ikhlas dan ketawaduan. Jika tidak demikian, jangan ia memberatkan diri, ya. Ini poin yang kedua, ya. Waktunya sudah habis. Sudah habis. Ya. Ini yang kita sampaikan pada pertemuan malam ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan